Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan cara pengisian daripada rekam medis yang baru. Ya, di sini untuk rekam medis yang ada di RGD utamanya seperti ini. Ya, ini kalau misalkan ini pasien datang dengan rawat jalan, maka status untuk pasiennya adalah kajian awal. Ya, kajian awal ini diisi. Ya, kemudian sama ini teman-teman, sama catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Nah, cuma ini aja. Ini sama ini ya. Terus kalau misalkan pasien rawat jalan itu datang ke IGD tapi dengan tindakan, misalkan tindakan injeksi, tindakan invasif, tindakan heading dan lain sebagainya yang memerlukan tindakan kedokteran, maka disertai dengan surat persetujuan tindakan. Surat persetujuan tindakan. Jadi kajian awal, kemudian ini persetujuan tindakan kedokteran ya di sini. Ini kemudian juga ada CPPT. Nah, kemudian selanjutnya, apabila pasien rawat jalan datang ke IGD memerlukan persetujuan tindakan dan juga otomatis kan harus dikonsulkan. Nah, ini harus ditambahkan dengan formulir SBAR ya. Ini. Jadi apabila ada tindakan ataupun konsultasi dokter baik lewat WA ataupun telepon, tulis di sini. Ya. Sudah, kalau misalkan pasiennya mau dilakukan rujukan juga harus ada persetujuan rujukan. Ya. Persetujuan rujukan. Nah, apabila dilakukan rujukan, nah, ini di sini ada persetujuan rujukan. Persetujuan rujukan. Nah, apabila BPJS dirujuk, maka juga ada lembar BPJS ini untuk yang telah mendapatkan bukti pelayanan ambulan di puskesmas. Ya, di sini nah ini ditandatangani pasien. Jadi kalau untuk pasien Jamkesmas atau pasien BPJS, kalau misalkan pasien umum tidak perlu pakai formulir BPJS ini. Terus kalau misalkan pasiennya menolak dirujuk, tanda tangan di sini, ya di sini surat penolakan rujukan. Kalau misalkan dilakukan tindakan tidak mau, misalkan harus setting ataupun apapun itu, maka pasien harus tanda tangan di surat penolakan tindakan. Ya, ini semua ada di sini. Nah, di sini di lemari IGD ya. Kemudian ini untuk surat persetujuan tindakan di sini juga. Kemudian ini formulir SBAR di sini, surat keterangan kematian di sini, penyerahan jenazah di sini. Kemudian nah, satu lagi, apabila teman-teman merujuk jangan lupa ya. Jadi formulir monitoring rujukan harus diisi. Ya. Ini seperti ini. Nah, formulir monitoring proses rujukan. Ini harus diisi. Nah, ini petugas yang merujuk adalah dari kita di sini. Nah, ini dari pihak rumah sakit. Harus tanda tangan dan cap sebagai bukti bahwa pasien tersebut telah dilakukan monitoring selama di ambulan atau di dalam perjalanan ya. Ini di sini
bersama sebar, bersama surat kematian dan sebagainya. Ya, kemudian ada lagi, sebenarnya ada lagi format untuk monitoring anestesi teman-teman ya. Di sini, di sini ada form monitoring status fisiologi selama anestesi ataupun pembedahan. Ini harus diisi teman-teman ya. Jadi tindakan pembedahannya, misalkan ini jenis anestesi lokal ya. Kemudian jenis tindakan pembedahan itu misalkan tindakan pembedahan sederhana, misalkan insisi ataupun heading ataupun apapun itu yang menggunakan anestesi. Kemudian sebelum anestesi itu waktunya, KU-nya, tensi, selama proses tindakan, dan kemudian waktu terasa anestesi dan setelah tindakan. Nah, sini harus diisi semuanya. Ya, ini sebagai monitoring selama di anestesi. Nah, ini nantinya akan jadikan bukti telusur teman-teman ya. Nah, semua yang sudah diisi ini, formulir form yang sudah diisi, di staples, di status dijadikan satu. Ketika pasien pulang diserahkan ke petugas rekam medisnya. Ya. Ini di sini ya teman-teman. Oke. Kemudian balik lagi ke status. Nah, tadi kita membahas untuk yang rawat jalan. Bagaimana kalau misalkan pasiennya itu rawat inap? Nah, kalau pasien rawat inap, maka di sini sudah ada satu bendel semacam ini ya teman-teman nih, satu bendel. Nah, yang di print adalah yang ada ininya. Jadi ini di bawah ya, dibawa ke ke printer ya. Ini dicopot ya, copot. Nah, yang ada identitasnya ini yang di print lewat SIM RM. Nah, ini enggak, ini nanti ya, ini general consent, ini wajib ya teman-teman. Kemudian ini EWS ya, di sini EWS misalkan tanggal berapa, jam berapa. Nantinya misalkan respirasi misalkan di bawah 5 berarti kan blue. Kemudian nah ini di scoring teman-teman. Nah, misalkan respirasi 18, ini berarti skornya adalah 0. Tulis saja 0 ya. Nah, karena nilai normal 12 sampai 20 berarti normal. Tulis 0. Kalau misalkan sesek, misalkan kok 30 kali ya berarti skornya 3. Saturasi oksigen normalnya di atas 96, ini 96 berarti 0. Kalau misalkan kurang dari 90, nah ini 91 kurang dari 91 skornya 3. Tulis ya. Misalkan tensi, ini tensi normal kan ini 111 sampai 180, 0 melebihi itu, ini misalkan 181 ke atas jadi 1. Nah, ini kalau tensinya 71 sampai 90 nilainya 3, jadi nilainya tinggi. Ini dicatat ya. Ini nantinya ada total skor. Ini total skornya berapa? Nah, kalau sudah ada total skor ya, ini ditulis namanya siapa yang memeriksa, kemudian parafnya ya, kemudian GJ-nya berapa. Nah, ini ya, skor 1 sampai 4 resiko ringan. Nah, resikonya ringan. Skor 5 sampai 6 skornya sedang. Nah, lebih dari 7 ya, ini harus dilakukan resusitasi ya, monitoring secara kontinu, artinya pengawasan ketat ini. Kalau henti nafas, henti jantung, artinya ini blue semua, lakukan RJP. Nah, untuk skor 7 sampai ke atas, nah ini berarti pasien gawat darurat ya. Nah, ini EWS, misalkan kok pasien dirawat inap, nah ternyata hari kedua skornya kok naik terus, hari ketiga naik terus. Nah, itu kan berarti ada pemburukan kondisi pasien ya, sampai misalkan kok blue ini ya, jadi henti nafas, henti jantung, dilakukan RJP. Ini ya, ini untuk EWS. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya nanti sambil berjalan ya. Kemudian
ini sebutan tindakan, nggak perlu di print identitasnya ya, nggak seperti ini. Nah ini CPPT ikut juga di print pakai SIM RM, resume juga ya. Ini catatan pemberian obat juga ditulis. Ini nama obatnya apa ya, aturan pakainya, tanggal waktu ya. Ini seperti biasalah. Kemudian cairannya juga ya. Kemudian tindakan medisnya misalkan pasang infus dan sebagainya di sini. Nah, kemudian alat-alatnya, pemakaian alat, sepuit ya, apoket, infuset, benang, jarum, apapun di sini ditulis ya. Tulis di sini. Nah, jadi ini untuk mempersingkat cuma satu lembar ya. Nah, kemudian ini untuk untuk daftar obatnya ya. Nah, obat yang dikonsumsi di rumah, yang diresepkan dan sebagainya itu ditulis di sini ya. Dan ini pemantauan terapi obat, keluhannya apa ya dan sebagainya. Ini oke, saya kira cukup jelas ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5 ini. Jadi kalau mau mau mencetak identitas, maka 5-5-nya ini. 1 ya, ini obat, resume, CPPT, EWS, dan kajian awal ya. Ini ada 5 ya, 4 ya, 5 kalau nggak salah, 5 ya, 5 yang harus yang harus dicetak identitasnya menggunakan SIM RM ya. Saya kira sudah cukup jelas ya. Ini kemudian apalagi kemudian untuk mana ya, nah ini, nah di rawat inap juga disediakan lembar seperti ini, diagnosa keperawatan. Nah ini untuk memantau pasien-pasien yang kritis, misalkan kalau ini kan hipertermi, ini habiskan dulu karena kita sudah cetak. Sebenarnya misalkan gangguan pertukaran gas dan sebagainya, itulah yang perlu perlu di observasi gitu ya, lewat lembar ini. Misalkan kayak penyakit jantung, penyakit pernapasan dan sebagainya, itu di sini. Nah ini misalkan pagi, siang, malam, tulis di sini untuk responnya dan sebagainya ya. Nah kemudian ini gizi, ini formulir malnutrisi screening tool. Nah ini di sini, ini untuk gizi ya. Ini kan sebenarnya ada parameternya ini ya kan, ada penurunan berat badan apa enggak gitu ya. Ini nanti di skor ya. Ini juga skor 1 resiko rendah, malnutrisinya rendah sini ya. Total skornya berapa nanti gitu loh. Ini sebenarnya ini ya kayak EWS itulah, cuma ini untuk dari segi gizinya ya di sini. Nah ini apabila ini pasien itu misalkan berat badannya ataupun kondisi tubuhnya itu kemungkinan besar untuk gangguan di gizinya. Nah di sini ada catatan asuhan gizi ya untuk dirawat inap ya. Nah sebenarnya untuk gizi pun di sini sebenarnya sudah tercover, tapi kalau ini untuk rawat jalannya di sini. Nah di sini nih, tinggi badan ya, tinggi badan, berat badan, IMT, indeks massa tubuh, misalkan skornya misalkan 18 sampai 23 misalkan. Ataupun pokoknya di bawah itu berarti gizi buruk ya, gizi rendah gitu ya, gizi buruk. Normalnya misalkan 23 sampai 25 itu. Berarti gizi baik. 25 sampai 28 misalkan. Nah, ini gemuk ya. Kemudian di atas 28 atau di atas 30 IMT-nya, status gizinya berarti ya, obesitas ya. Nah,
Ini sebenarnya maksudnya sudah tercover di sini ketika untuk pertanyaan masalah gizi untuk rawat jalannya. Ya, saya kira itu dulu, nanti nyambung lagi.